Impact Family, impacting the world through healthy family. Sahabat Impact Family yang terkasih, saudara-saudara, saya harap saudara cinta akan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita mengenal Tuhan Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Dan firman-Nya sudah menjadi manusia. Saudara, banyak rahasia itu yang sulit untuk kita mengerti. Namun kita bersyukur kita hidup di zaman ini ya, karena zaman ini ada firman Tuhan yang bisa kita baca dan kita renungkan, kita mengerti. Saudara, pemazmur mengatakan demikian ya, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ini dia mengatakan melekat pada debu, itu rasanya udah mau mati ya. Jiwanya itu sudah melekat pada debu, itu sudah seperti mau dikubur begitu ya. Jadi dia minta kepada Tuhan, Tuhan hidupkanlah, ya, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Hubungan dia dengan Tuhan dekat sekali ya. Apa saja yang dia alami dia ceritakan kepada Tuhan. Dan dia merasakan bahwa Tuhan menjawab akan keluh kesahnya ya, seperti yang ditulis di Yohanes yang mengatakan, jika engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Memang di situ kita minta supaya kita tetap melekat kepada pokok ya, tetap melekat pada Kristus. Itu sebabnya saudara, kita perlu mengerti juga akan firman Tuhan, bagaimana menjelaskannya. Kemudian dia katakan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dia masih minta diajar terus ketetapan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya dia mengerti. Nah saudara, kita itu banyak hal yang kita tidak mengerti kadang-kadang karena kita tidak tahu firman Tuhan itu bagaimana. Ada yang sulit dimengerti. Nah saudara, supaya kita mengerti bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu memang dari perjanjian lama ada 5 kitab hukum. Jadi kalau saudara mempelajari dari Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab itu merupakan kitab hukum. Jadi di situ memang isinya hukum-hukum. Ada sampai 613 hukum-hukum Tuhan ya. Nanti saudara lihat satu persatu. Ada nggak 600? Ya saudara boleh periksa ya. Tapi ini kita bisa lihat, saudara bisa lihat juga di Google ya. Udah dijelaskan di situ ada berapa perintahnya, ada berapa penjelasannya. Nah saudara, kemudian kita juga bisa melihat di dalam melalui firman Tuhan, ada orang yang selalu menyerang kekristenan, tidak suka kekristenan, lalu dia ingin membaca firman Tuhan karena dia ingin menyerang firman-Nya. Dia tidak mau menyerang orangnya, mula-mula dia menyerang orangnya, namun dia pikir orang-orang Kristen itu rela mati untuk Kristus ya. Mengapa? Jadi dia ingin tahu rahasianya. Dia baca firman Tuhan. Ternyata dia mendapatkan dari Yohanes yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Wow, dia pikir luar biasa ini Yesus ya. Dia berani sekali mengatakan bahwa kita hanya bisa sampai kepada Allah Bapa melalui dia. Dia semakin menyelidiki, lalu dia mengerti, akhirnya dia bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia tidak mau menganiaya orang Kristen lagi. Dan dia malah ingin menjadi pengikut Kristus. Dan akhirnya dia menjadi pengkhotbah. Ingin menjelaskan tentang firman Tuhan. Karena banyak orang yang salah mengerti. Nah itu sebabnya saudara-saudara, pada waktu kita menyelidiki, kita tahu Alkitab ada kitab hukum, ada kitab yang berupa sejarah. Jadi pada waktu ada 12
di dalam perjanjian lama itu, kitab berupa sejarah. Jadi kita membaca ceritanya, mengambil maknanya, ya. Jadi bukan ditafsir satu persatu begitu. Nah, kemudian ada kitab syair. Ada 5 kitab syair. Nah, karena berupa syair itu sebabnya kadang-kadang sulit untuk mengerti karena itu syair. Jadi syair itu ya pengalaman dia, lalu dia mengatakan dengan berupa syair gitu, ya. Akhirnya ada 5 nabi besar, lalu ada 12 nabi kecil. Nah, di dalam nabi-nabi itu banyaklah yang menjelaskan tentang nubuatannya, kehidupannya orang-orang bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian bagaimana mereka hidup jauh dari Tuhan. Nanti nabi-nabi itu memberitahu hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada mereka itu bagaimana. Dan firman itu hidup sampai sekarang, bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian baru ada kitab Injil. Riwayat Tuhan Yesus ditulis dalam 4 kitab Injil. Kemudian ada sejarahnya, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Kemudian ada surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat, ada yang surat-surat penggembalaan. Lalu ada surat-surat umum, jadi penulisnya macam-macam, ya. Kemudian ada kitab Wahyu. Nah, supaya saudara tahu itu minimal. Kalau saudara mengerti, jadi saudara cara membacanya, saudara tahu bagaimana membacanya, ya. Jadi saudara-saudara, demikianlah itu sebabnya kita rindu akan firman Tuhan. Kita pelajari, kita mengerti supaya kita mendapatkan jalan dan kebenaran, lalu kita beroleh hidup. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah menemukan jalan kebenaran dan hidup melalui Yesus Kristus, sehingga kami tahu bahwa kami dapat datang kepada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang suka merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka semakin mengerti akan firman Tuhan, seperti pemazmur ini yang rindu, seperti pemazmur ini yang ingin mengerti tentang Taurat-Taurat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.